Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lupa salawat serta salam tercurah limpah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikut yang selalu istiqomah di jalannya. Mudah-mudahan kita semua volunteer relawan wakaf Al-Quran Ramadan Global Quran Indonesia tahun 2025 termasuk di dalamnya yang kelak akan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya amin. Bapak Ibu, ustazah, relawan volunteer yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang saya banggakan, alhamdulillah tak terasa kita sudah di penghujung bulan Ramadan. Masya Allah. Kita sudah berjuang kurang lebih 1 bulan, bahkan ada yang dari sebelum bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu, ustazah telah ikhtiarkan berjuang bersama kami, mudah-mudahan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak hanya bernilai ibadah tapi juga mudah-mudahan kegiatan kita menjadi amal unggulan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena izin melaporkan alhamdulillah perolehan wakaf Al-Quran sampai dengan hari ini di hari terakhir bulan Ramadan perolehan wakaf Al-Quran kita dapatkan sejumlah kurang lebih 2.115 Al-Quran hafalan metode mungkin. Masya Allah, ini adalah jumlah yang tidak sedikit, jumlah yang cukup besar, dan tidak mungkin jumlah ini bisa didapatkan hanya kerja 1 atau 2 orang saja, tapi ini adalah hasil kerja kita berjamaah bersama. Dan Masya Allah, mudah-mudahan 2.115 wakaf Al-Quran yang kita peroleh mudah-mudahan jadi wasilah lahirnya 2.115 penghafal Al-Quran baru di Indonesia. Maka ke depan, kurang lebih 1 tahun ke depan, kami akan menyalurkan wakaf Al-Quran ini melalui program berbeda dengan yayasan-yayasan wakaf Al-Quran yang lain. Standar di kami di Global Quran Indonesia, wakaf Al-Quran ini harus jadi program, baik itu jadi TPA Al-Quran, atau jadi rumah Quran, atau jadi kampung penghafal Al-Quran, atau jadi sekolah penghafal Al-Quran. Maka memang tahapan penyaluran wakaf di kami cukup panjang, tidak hanya menyalurkan wakaf seperti itu saja, tapi Al-Qurannya tidak digunakan. Nah, kami tidak ingin seperti itu. Kami ingin Al-Quran yang kami berikan, amanah yang kami terima, itu jadi 1 Al-Qurannya minimal jadi 1 penghafal Al-Quran. Maka kalau ustaz-ustazah, Bapak Ibu lihat kepada penerima wakaf Al-Quran Ramadan tahun lalu, baik itu di rumah Quran, di kampung Quran, atau di sekolah penghafal Al-Quran, rata-rata Al-Quran yang mereka terima kondisinya sekarang itu sudah tidak berbentuk atau sudah rusak. Kenapa? Karena setiap hari digunakan. Tidak apa-apa, tidak masalah Al-Qurannya rusak. Yang penting Al-Qurannya dari tulisan berpindah menjadi hafalan, sehingga berkah pahalanya mengalir terus untuk kita, untuk donatur. Seperti itu. Maka insya Allah setiap apa yang kami lakukan kedepannya akan kami share informasinya di grup volunteer. Maka harapan kami ustazah, Bapak Ibu ustazah tidak keluar dari grup relawan volunteer. Insya Allah akan ada banyak kebaikan yang bisa kita sinergikan di sana. Walaupun dengan aturan-aturan tidak boleh nyepam dan lain-lain, tidak boleh ada unsur politik. Pokoknya itu grup khusus untuk share informasi kegiatan Al-Quran saja. Dan ustaz saja bisa teruskan kepada donatur wakaf Al-Quran yang menitipkan wakaf Al-Quran kepada ustaz saja, sehingga donatur pun merasa senang, oh ternyata ada progresnya nih penyaluran wakaf Al-Quran. Izin cerita, setiap Ramadan kita menyalurkan wakaf Al-Quran, dan alhamdulillah sudah jadi puluhan rumah Quran. Dan terakhir di 1 bulan sebelum bulan Ramadan, salah satu rumah Quran binaan kami di Medan itu mendapatkan amanah baru menerima wakaf sebuah ruko untuk membuka cabang yang kesekian. Dan masalah itu, rumah Quran itu adalah buah daripada program wakaf Al-Quran Ramadan. Lalu juga kami membantu sekolah Islam di Indonesia yang kondisinya turun, bahkan mau tutup sekolahnya. Kenapa? Karena bangkrut, kualitas pendidikannya tidak bagus, perhatian dari masyarakat maupun dari pemerintah juga kurang. Disadari atau tidak, hampir 5 sekolah Islam ataupun pesantren di setiap kota di Indonesia setiap tahun mengalami tutup. Maka kami Global Quran Indonesia hadir
membantu sekolah-sekolah memang yang membutuhkan upgrade kualitas Al-Qur'annya, sehingga Allah turunkan keberkahan dan banyak cerita-cerita yang dahsyat yang datang dari sekolah penerima wakaf Al-Quran. Sebagai contoh, ada sekolah di Kerawang Al-Jihad. Sangat kasihan sekali sekolahnya, guru-guru gajian itu setiap 3 bulan sekali menunggu dana bos. Sampainya kita bantu dengan wakaf Al-Quran, kita perbaiki program Al-Qurannya, dan Masya Allah, Allah turunkan keberkahan. Dari yang sebelumnya sekolah itu tidak efektif, bahkan mungkin ada rencana untuk ditutup, tapi Masya Allah sekarang dalam waktu 1 tahun sekolahnya begitu sangat bagus. Tiba-tiba ada orang dermawan lewat di sekolahnya, melihat anak-anak menghafalkan Al-Quran, dengan mudahnya dia mengeluarkan hartanya untuk membangun sekolah tersebut. Masya Allah. Dan banyak cerita lagi, termasuk beberapa 6 bulan yang lalu kami membantu sekolah di daerah Bandung. Sekolahnya besar, wakaf umat, entah itu berapa miliar, dan kondisinya mau tutup. Kenapa? Karena jumlah siswa pendaftarnya hanya 10% dari kuota. Masya Allah. Alhamdulillah kita masuk, berikan wakaf Al-Quran, kita berikan pelatihan gratis, kurang lebih 2 hari 2 malam kita menginap di sana, sampai akhirnya sekarang terjadi upgrade kualitas pendidikan yang dahsyat di sana. Sebelumnya sekolah tersebut tidak pernah ada siswa-siswa yang berhasil tasmi hafalan 1 juz. Setelah 6 bulan menerima wakaf Al-Quran dan mendapatkan pelatihan wakaf Al-Quran dari Global Indonesia, alhamdulillah di Ramadan ini hampir 30 santri tasmi dari mulai 1 juz, 2 juz, bahkan 3 juz. Insyaallah nanti saya tampilkan bukti-buktinya. Dan juga banyak cerita dari sekolah penghafal Quran yang lain. Sebagai contoh, kita ada sekolah penghafal Quran, kita bikin lingkungan kampung penghafal Al-Quran di daerah rawan maksiat, di salah satu tempat maksiat terbesar di Jawa Barat, yaitu di Parung Bogor. Di situ kita membantu salah satu sekolah yang sedang merintis, namanya MI Tahfiz An-Nasr. Dulu sekolahnya sangat kecil, kurang lebih siswanya ada 40 kalau tidak salah. Dan Masya Allah, setelah menerima wakaf Al-Quran, kita training yang sebelumnya siswa itu ditetapkan infak tapi mereka tidak sanggup bayar. Dan sekarang setelah mendapatkan wakaf Al-Quran Ramadan, hafalan betul mungkin, kualitas Al-Quran mereka meningkat, sampai siswa-siswi mereka hafalannya lulusan SD itu rata-rata hafal minimal 1 juz, bahkan ada yang sampai hafal 6 juz. Dan ketahuilah ustaz-ustazah semua, Bapak Ibu semua, sekarang jumlah siswa sekolah tersebut perangkatannya hampir 100. Masya Allah, itu berkah dari wakaf Al-Quran. Dan yang lebih dahsyat lagi, seluruh siswa di sekolah tersebut biayanya digratiskan, alias infak seikhlasnya. Masya Allah, itu salah satu kisah menarik dari beberapa yang menerima wakaf Al-Quran. Saya tidak bisa ceritakan di sini karena durasi yang terbatas. Mungkin satu lagi kisah dari salah satu kampung wakaf Al-Quran juga yang tidak jauh letaknya dengan sekolah yang barusan saya ceritakan. Ketika saya menyalurkan wakaf Al-Quran di sana, terjadi perubahan yang dahsyat. Yang sebelumnya lingkungan tersebut lingkungan yang penuh dengan kemaksiatan, sekarang menjadi lingkungan yang penuh dengan ketakwaan. Tapi enak diceritakan saja Bapak Ibu semua. Ketika dijalani tentu tidak seindah apa yang saya ucapkan. Banyak perjuangan yang kami Global Indonesia rasakan tantangannya. Tidak hanya sebagai contoh, ketika kita launching kampung penghafal Al-Quran, setelah kita launching, saya mengalami ditangkap oleh polisi. Kita sudah pernah alami itu semua. Bahkan saya hampir semalaman pernah ditahan oleh preman juga pernah. Bahkan tidak hanya serangan fisik saja, kita juga diserang dari sisi yang lainnya, bahkan sampai serangan non medis seperti itu. Maka inilah dakwah Al-Quran. Sesungguhnya dakwah itu tidak mudah, tapi ketahuilah bahwasanya orang-orang yang istiqomah di jalan dakwah ini tentunya mudah-mudahan kita berharap kelak mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah dan digolongkan sebagai orang-orang yang meneruskan tongkat estafet dakwah baginda Rasulullah SAW. Saya lanjutkan, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan pada ustaz-ustazah. Maka harapan kami ustaz-ustazah tidak keluar dari grup, walaupun grup itu tidak ada isinya, tidak ada komentar, tidak ada pesan, tidak apa-apa, ustaz-ustazah tetap stand di situ saja. Insya Allah tidak ada kerugian. Kedepannya kita akan update
penyaluran di situ, dan insya Allah kita juga akan siapkan konten fundraising tidak sesering di bulan Ramadan, mungkin sepekan sekali atau sepekan 2 kali. Maka usah saja Bapak Ibu yang ingin ikut fundraising lagi, tinggal ambil kontennya di grup tersebut. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan di awal bahwasanya perolehan kita itu baru 2.000, sedangkan kebutuhan kita 10.000, maka kita baru bisa memenuhi 20% dari total kebutuhan yang ada. Dan juga insya Allah ustaz-ustaz saja Bapak Ibu yang di luar bulan Ramadan mendapatkan donasi wakaf tetap mendapatkan hak yang sama, komisi sebesar 20%. Dengan ketentuan ada keringanan untuk di luar Ramadan, volunteer, ustaz-ustaz saja Bapak Ibu tidak perlu menggunakan pribon. Cukup pakai foto profil yang Bapak Ibu ustaz-ustaz saja inginkan saja. Jadi tidak wajib menggunakan pribon. Dan dulu yang selanjutnya sebagai bukti ucapan terima kasih kami dan bukti perjuangan kita telah berjuang bersama dalam gerakan ini, kami Global Quran Indonesia menyiapkan e-sertifikat bagi ustaz-ustazah volunteer wakaf Al-Quran Ramadan. Kami akan kirimkan link pengajuan sertifikatnya di grup volunteer. Silakan ustaz-ustazah isi, sertifikatnya akan kami kirimkan langsung ke email ustaz-ustazah. Dan juga selanjutnya agar kebahagiaan ini tidak hanya dirasakan oleh saya pribadi, oleh tim Global Quran Indonesia dan ustaz-ustazah selaku relawan wakaf Al-Quran, tapi bagaimana kebahagiaan ini juga bisa dirasakan oleh orang-orang yang terlibat sesungguhnya, yaitu para pewakaf Al-Quran. Maka kami juga sediakan sertifikat bukti ikut andil donatur dalam gerakan ini. Seperti itu. Maka insya Allah nanti kami juga akan kirimkan link pengajuan sertifikat bagi donatur yang telah menitipkan wakafnya kepada ustaz saja. Maka nanti mohon bantuannya kepada ustaz saja Bapak Ibu untuk meneruskan link yang kami sediakan berupa e-sertifikat untuk donatur. Minta tolong dikirim ulang kepada kenalan ustaz saja atau donatur yang telah menitipkan wakaf Al-Qurannya melalui ustaz saja. Nah, alhamdulillah saat ini kita sedang berada di penghujung Ramadan dan besok insya Allah sudah tanggal 1 Syawal. Maka saya mewakili Yayasan Global Quran Indonesia mengucapkan selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian, barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.